Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di pertemuan kelima ini kita akan mempelajari teks eksplanasi. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Yulia Anggreni SPD, guru mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11. Dalam teks eksplanasi yang pertama, kita mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi lisan dan tulis, kemudian mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, dan yang terakhir, memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Pernahkah kalian mendengar istilah eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena, baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Tujuan teks eksplanasi. Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas pernyataan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktualnya memuat informasi yang bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Kemudian, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi. Ada identifikasi fenomena. Dalam identifikasi fenomena terdapat latar belakang kejadian. Yang kedua, ada bagaimana proses terjadinya. Di dalamnya ada kronologis dan penyebab. Kemudian yang terakhir, strukturnya ada ulasan, yaitu mengomentari konsekuensi. Kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis. Teks tersebut menggunakan banyak konjungsi kausalitas maupun kronologis. Yang pertama, konjungsi kausalitas antara lain yaitu sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Kemudian yang kedua, konjungsi kronologis atau hubungan waktu, seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Contoh teks eksplanasi gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa alam yang berupa gerakan bergelombang atau getaran pada kulit bumi yang bisa terjadi karena pergerakan lempeng bumi maupun letusan gunung berapi. Untuk gempa yang disebabkan pergerakan lempeng bumi disebut dengan gempa tektonik. Sedangkan gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi disebut gempa vulkanik. Ada banyak kerugian yang ditimbulkan oleh gempa bumi berskala besar. Di antaranya hancurnya bangunan-bangunan yang kurang kokoh sehingga menimbulkan korban jiwa. Gempa bumi juga bisa menyebabkan trauma bagi korbannya. Dilihat dari penyebabnya, gempa bumi memang tidak bisa diprediksi dan tidak bisa mengenal musim. Karena itu, setiap orang harus lebih waspada dan mampu mengantisipasi akibat dari gempa bumi. Misalnya, berlari ke arah lapangan jika gempa terjadi dan melindungi kepala agar terhindar dari benturan. Berikut identifikasi contoh teks eksplanasi gempa bumi. Yang pertama, pernyataan umum. Ada pada paragraf 1. Kemudian yang kedua, deretan penjelas atau sebab akibat ada di paragraf kedua. Kemudian
interpretasi atau penutup ada di bagian paragraf ketiga. Nah, jangan lupa kalian untuk mencatat materi hari ini. Terima kasih. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.